Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Pada awal abad ke-20 adalah bagian dari Hindia Belanda, sebuah koloni milik kerajaan Belanda. Namun perubahan besar mulai terjadi pada tahun 1942. Jepang yang sedang mencari dominasi di Asia menginvasi Indonesia yang pada waktu itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Jepang mulai mendarat di pantai Jawa. Ini menandai awal dari penjajahan Jepang yang berlangsung selama hampir 4 tahun. Pemerintah Belanda yang rapuh yang tengah terlibat dalam Perang Dunia II di Eropa tidak dapat lagi mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Jepang yang telah berhasil mengalahkan Belanda dalam beberapa pertempuran besar tidak hanya melihat Indonesia sebagai wilayah strategis untuk menaklukkan Asia Tenggara, tetapi juga sebagai sumber daya alam yang penting, terutama minyak dan karet. Namun di balik agresi militer yang cepat, Jepang membawa perubahan besar dalam struktur kehidupan masyarakat Indonesia. Pada awalnya, Jepang mengubah struktur pemerintahan di Indonesia dengan mendirikannya pemerintahan militer. Belanda yang sebelumnya berkuasa digantikan oleh Jepang, meskipun mereka menjanjikan kemerdekaan. Nyatanya jauh berbeda. Rakyat Indonesia yang berharap pada kebebasan justru mendapat penindasan yang lebih berat. Salah satu bentuk penderitaan yang dialami rakyat Indonesia adalah kerja paksa. Jepang membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung perang mereka, sehingga mereka memaksa rakyat Indonesia bekerja di berbagai proyek seperti pembangunan jalur kereta api, bendungan, dan fasilitas militer. Kondisi kerja yang buruk menyebabkan banyak kematian dan penderitaan di rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang juga menguasai ekonomi Indonesia. Mereka mengatur seluruh perdagangan dan produksi dengan tujuan mendukung kebutuhan perang mereka. Perekonomian Indonesia yang sebelumnya dikelola oleh Belanda, kini dikuasai oleh Jepang, dan rakyat Indonesia terpaksa bekerja dengan upah yang sangat rendah dan dalam kondisi yang sangat sulit. Namun, Jepang tidak hanya menggunakan kekuatan militer untuk mengendalikan Indonesia. Mereka juga berusaha memenangkan hati rakyat melalui propaganda. Jepang mengklaim bahwa mereka adalah saudara Asia yang datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Pemuda Indonesia, PETA, dan Jepang Indonesia dengan tujuan merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk mendukung mereka dalam perang. Salah satu strategi Jepang yang cukup efektif adalah membentuk PETA atau Pembela Tanah Air, sebuah organisasi militer yang dilatih oleh Jepang dengan tujuan mempertahankan tanah air dari ancaman musuh. Meski demikian, dalam pelaksanaannya banyak anggota PETA yang merasa dibohongi karena mereka hanya digunakan untuk kepentingan Jepang dan tidak diberikan kekuasaan apapun setelah perang. Namun, meski kekuasaan Jepang terlihat kuat di awal, mereka mulai menghadapi kemunduran pada akhir tahun 1944. Kekalahan Jepang di Perang Pasifik dan serangan udara yang semakin gencar oleh sekutu, terutama Amerika Serikat, menyebabkan Jepang kehilangan banyak wilayah. Dalam kondisi terdesak, Jepang akhirnya memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan harapan dapat mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut setelah perang berakhir. Tanggal 17 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Muhammad Hatta, dua tokoh perjuangan Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Meskipun Jepang sebelumnya belum mengizinkan hal tersebut, penyerahan kekuasaan secara simbolis terjadi ketika Letnan Jenderal Jepang Nishimura menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin Indonesia. Meskipun Jepang telah mundur dan Indonesia telah merdeka, perjuangan belum berakhir.
Indonesia harus menghadapi agresi militer Belanda yang berusaha mengembalikan kolonialisme di Indonesia. Namun, kemerdekaan yang telah diproklamasikan tidak bisa dibendung dan perjuangan melawan penjajah Barat terus berlangsung hingga Indonesia benar-benar meraih kemerdekaan penuh pada 27 Desember tahun 1949. Penjajahan Jepang di Indonesia, meskipun singkat, meninggalkan dampak yang mendalam pada sejarah dan perkembangan bangsa ini. Dari penindasan yang luar biasa hingga perjuangan keras untuk merebut kemerdekaan, semua itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kuat dan bersatu. Kini, Indonesia telah merdeka. Namun kenangan tentang perjuangan melawan penjajah Jepang selalu menjadi bagian dari sejarah yang tak pernah terlupakan. Semangat kemerdekaan dan perjuangan untuk keadilan tetap hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Ini adalah cerita tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Awal dari penjajahan panjang bangsa ini menuju kemerdekaan sejati. Sebuah kisah yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga dan menghargai kemerdekaan yang telah kita raih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.